Aku berdiri di panggung, menatap wanita yang seharusnya menjadi calon istriku. Tapi ia malah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa menikah denganmu di hadapan ratusan tamu. Hatiku hancur. Namun kehancuran itu memberiku ide gila. Apa jadinya jika seorang mempelai pria menikahi pelayan di acara pernikahannya sendiri? Sebelum melanjutkan ceritanya, silakan ketik hadir dari mana kamu menonton video ini. Dan jika berkenan, bantu klik tombol like serta subscribe video ini. Terima kasih. Mari kita mulai. Udara pagi itu terasa begitu hangat dan penuh aroma bunga melati yang disebar di sepanjang karpet merah. Hari ini adalah hari yang paling dinanti-nantikan oleh Arjuna. Hari pernikahannya dengan Riana. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena gugup, melainkan karena luapan kebahagiaan yang tak tertahankan. Ruang ballroom Hotel Bintang 5 yang telah disewa khusus itu disulap menjadi taman surga. Langit-langit dihiasi untayan lampu kristal yang berkelip, menyorot setiap sudut yang dipenuhi dengan bangga-bangga mawar putih dan baby's breath. Semua tamu undangan, dari kerabat dekat hingga rekan kerja, telah berkumpul mengenakan busana terbaik mereka. Senyum tak pernah luntur dari bibir Arjuna. Sejak subuh, ia sudah berdiri di depan cermin, merapikan dasi kupu-kupu yang terasa asing. Dilah, pakaian jasnya memang bukan jas termahal di dunia, hanya sewa dari butik di pinggir jalan yang ia sisihkan dari tabungannya selama 3 tahun terakhir. Ia tidak peduli. Selama bisa berdiri di altar dan mengucap janji suci bersama Riana, semua terasa sempurna. Riana, sosok yang telah mengisi hatinya selama 5 tahun terakhir. Gadis cantik dengan senyum secerah mentari pagi. Mereka bertemu di bangku kuliah, dan cinta mereka tumbuh perlahan melewati masa-masa susah bersama. Arjuna adalah seorang pekerja keras. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, dan untuk menggapai mimpi, ia banting tulang hingga berhasil menjadi seorang manajer di perusahaan kecil. Gaji yang ia peroleh pas-pasan, tetapi baginya, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan angka. Saat sang mik mengumumkan bahwa prosesi akad nikah akan segera dimulai, Arjuna bergegas menuju altar. Matanya menkari-kari Riana di balik tirai putih yang menutupi pintu masuk. Ia membayangkan Riana akan berjalan anggun, mengenakan gaun pengantin putih yang telah mereka pilih bersama. Senyumnya kian merekah. Namun, detik demi detik berlalu, dan pintu itu tak kunjung terbuka. Kebisingan di ruangan mulai berubah menjadi bisikan-bisikan halus. Lalu bisikan itu berubah menjadi gumaman yang membingungkan. Jantung Arjuna mulai berdetak tidak teratur. Bukan lagi karena bahagia, melainkan karena sinis. Ia menoleh ke arah orang tuanya, yang juga menunjukkan ekspresi khawatir. "Riana, kemana?" bisik ibunya. Suaranya terdengar pecah. Arjuna menggeleng. Tidak tahu. Ia meminta izin kepada penghulu dan mik, lalu bergegas menuju ruang ganti Riana. Pikirannya dipenuhi berbagai skenario. Mungkin Riana sakit perut, atau gaunnya sobek. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa panik merayap di setiap serat tubuhnya. Pintu ruang ganti itu tidak dikunci. Arjuna membukanya pelan-pelan. Ruang itu gaun pengantin yang seharusnya dipakai Riana tergeletak rapi di atas manekin, seolah-olah tak tersentuh. Sepatu hak tinggi yang mahal itu masih berada di dalam kotaknya. Rasa takut yang nyata mulai mencengkeramnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Arjuna membukanya dengan tangan bergetar. Foto Riana? Bukan. Itu bukan hanya Riana. Riana sedang berpose di sebuah restoran mewah. Di hadapannya duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal. Caption di foto itu berbunyi, "Selamat Riana, kau telah memilih jalan yang benar." Dunia Arjuna runtuh. Tidak, ini pasti salah. Riana tidak mungkin melakukan ini. Ia mencoba menelepon nomor itu, tetapi tidak ada jawaban. Matanya berkocok-koka, napasnya tersengal-sengal. Ia berlari keluar dari ruangan, melewati lorong hotel yang terasa sangat panjang. Ia kembali ke ballroom, dan para tamu kini mulai berdiri. Kebingungan dan rasa ingin tahu terpancar jelas dari mata mereka. "Arjuna, apa yang terjadi?" tanya ayahnya. Suaranya tercekat. Arjuna tak sanggup menjawab. Ia hanya menggeleng. Lalu sebuah suara yang sangat ia kenal mengejutkan semua orang. "Aku tidak bisa menikah dengannya," kata Riana. Suaranya dingin, muncul dari pintu samping ballroom. Ia tidak mengenakan gaun pengantin. Ia mengenakan gaun koktail berwarna merah menyala yang sangat pas di tubuhnya. Terlihat mewah dan berkelas. Namun, matanya tak lagi memancarkan kehangatan seperti biasanya. Di sebelahnya berdiri seorang pria dengan setelan jas yang sama persis seperti yang ada di foto. Pria itu tersenyum puas, seolah ia adalah pemenang dalam sebuah pertandingan. "Riana?" bisik Arjuna. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku minta maaf Arjuna," katanya. Tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Ini semua tidak masuk akal.
Lihat sekelilingmu, pernikahan ini hanya lelucon. Aku butuh lebih dari sekadar cinta. Aku butuh kekayaan, aku butuh kemewahan, dan kamu tidak bisa memberikannya. Tapi bukankah kita sudah berjanji? Suara Arjuna serak. Riana tertawa sinis. Janji hanyalah kata-kata. Kamu pikir aku akan hidup bahagia dengan uang popasonmu? Tidak, Arjuna. Aku sudah menemukan orang yang bisa memberiku segalanya. Ia melirik pria di sampingnya dengan mania. Dia adalah pemilik dari jaringan hotel tempat kita mengadakan pernikahan ini. Dia bisa memberiku kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang bisa kamu bayangkan. Kata-kata Riana seperti pisau yang menusuk jantung Arjuna. Darah di dalam tubuhnya terasa dingin. Dan ia merasa seolah-olah ia bisa melihat seluruh masa depan yang telah ia impikan hancur, berkeping-keping di depan matanya. Ia tidak hanya dipermalukan, tetapi juga dihancurkan. Di tengah tatapan ratusan pasang mata, Arjuna berdiri membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Impiannya, cintanya, dan kebahagiaannya, semua lenyap dalam sekejap, hanya karena satu alasan yang sangat menyakitkan, ia miskin. Kata-kata Riana bagai tamparan keras yang membakar harga diri Arjuna. Bukan hanya hancur, ia merasa malu hingga ke tulang. Di hadapan ratusan pasang mata yang kini menatapnya, ia merasa telanjang. Bisikan-bisikan yang tadinya hanya gumaman kini terdengar seperti lolongan serigala yang mengejek. Beberapa orang terlihat menggelengkan kepala, yang lain berbisik-bisik, menunjuk ke arahnya dengan tatapan kasihan dan jijik. Mereka adalah tamu-tamu yang ia undang untuk menyaksikan hari paling bahagia dalam hidupnya, tetapi kini mereka menyaksikan kehancurannya. Matanya beralih ke kedua orang tuanya. Ibunya menutup mulutnya, air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Ayahnya, seorang pria kuat yang tak pernah ia lihat menangis, kini menundukkan kepala. Pundaknya bergetar. Hati Arjuna terasa seperti diiris-iris. Ia tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga melukai orang-orang yang paling ia cintai. Riana, di sisi lain, berdiri dengan kepala tegak, seolah-olah apa yang ia lakukan adalah hal yang paling benar di dunia. Pria di sampingnya, yang belakangan diketahui bernama Pak Danu, tersenyum bangga, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Aku harap kamu mengerti, Arjuna, kata Riana. Suaranya kini terdengar seperti racun. Kita sudah selesai. Aku akan menikah dengan Pak Danu besok. Dia bisa memberiku apapun yang aku mau, tanpa perlu menunggu. Arjuna hanya bisa menatapnya, tak bisa berkata-kata. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa sakit, kemarahan, dan kebingungan. Bagaimana bisa seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati berubah menjadi monster yang begitu kejam? Bagaimana bisa 5 tahun cinta mereka tidak berarti apa-apa di hadapan uang dan kekuasaan? Tanpa menunggu jawaban dari Arjuna, Riana dan Pak Danu berbalik, meninggalkan ballroom. Mereka berjalan dengan arogansi, seolah-olah mereka adalah raja dan ratu yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan. Pintu ballroom tertutup di belakang mereka, namun meninggalkan jejak kehancuran yang begitu nyata. Para tamu mulai meninggalkan tempat itu. Beberapa di antaranya menghampiri Arjuna dan orang tuanya, mengucapkan kote-kota penghiburan yang terasa hampa. Yang sabar, nak, kata seorang kerabat. Lupakan dia tidak pantas untukmu. Timpal yang lain. Tetapi kata-kata itu tidak meresap ke dalam hati Arjuna. Ia hanya bisa melihat ke lantai, merasakan betapa rendahnya ia saat ini. Rasa malu itu bagai api yang menjilat-gelet, menghanguskan semua sisa-sisa kebahagiaan yang pernah ia miliki. Ia tidak ingin lagi berada di sana. Ia ingin menghilang, ingin pergi ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang mengenalnya. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, matanya menangkap sesuatu. Seorang pelayan yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, kini mendekat ke arahnya. Wanita itu mengenakan seragam pelayan berwarna hitam putih. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tidak cantik, tetapi memancarkan keteduhan dan ketenangan. Titik. Ada sebuah nampan berisi beberapa gelas air putih. Ia meletakkan nampan itu di meja, lalu meraih salah satu gelas dan menyodorkannya kepada Arjuna. Minumlah, Tuan, katanya dengan suara lembut. Anda butuh ini. Arjuna menatap wanita itu. Matanya memancarkan ketulusan dan kepedulian. Ini adalah kali pertama ia merasakan simpati yang tulus sejak kehancuran ini terjadi. Semua orang menatapnya dengan rasa iba atau jijik. Tetapi wanita ini, ia melihat Arjuna sebagai manusia yang sedang terluka, bukan sebagai bahan gosip. Otaknya, yang tadinya kosong dan hampa, kini dipenuhi oleh sebuah ide gila, sebuah keputusan nekat yang terbentuk di tengah badai emosi. Ia tidak bisa membiarkan pernikahan ini berakhir dengan kehinaan seperti ini. Ia tidak ingin Riana tertawa di atas penderitaannya. Arjuna menatap wanita itu,
Lalu matanya beralih ke penghulu dan saksi yang masih duduk, menunggu. Jantungnya berdebar. Ken Kemang, ini adalah langkah yang sangat berani, bahkan mungkin bodoh, tetapi ia harus melakukannya. Ia tidak ingin menjadi pecundang. Ia tidak ingin Rihanna menjadi pemenang. Dan ia tahu, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ia tidak hancur adalah dengan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Meskipun dengan cara yang sama sekali berbeda, ia akan menikah hari ini. Bukan dengan Rihanna, tapi dengan wanita lain. Wanita yang tulus ini, yang memberinya air di tengah rasa malunya. Arjuna mengambil napas dalam-dalam. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan Rihanna dan rasa malunya. Menang, ia menatap Bunga, pelayan itu, yang masih berdiri di sana dengan tatapan bingung. Di matanya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda merendahkan, hanya ada empati yang tulus. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan yang kuat, sebuah keberanian yang datang dari kekecewaan yang mendalam. Tanpa ragu, ia melangkahkan kakinya mendekat. "Siapa namamu?" bisiknya. Suaranya masih serak. "Bunga, Tuan," jawab wanita itu pelan. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Arjuna yang penuh luka. "Bunga," ulangnya. Nama itu terasa seperti angin segar di tengah badai. Ia memegang tangan Bunga, dan wanita itu terkejut, mencoba menarik tangannya kembali. Aku punya satu permintaan." Bunga mengangkat kepalanya bingung. "Permintaan apa, Tuan?" "Menikahlah denganku." Suara Arjuna, meskipun pelan, terdengar jelas oleh orang-orang terdekat. Ibunya tersentak, ayahnya menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Sementara itu, Bunga melebarkan matanya. Ia menatap Arjuna, lalu melihat sekelilingnya, ke arah puluhan pasang mata yang kini mengarah kepada mereka. Ia pikir ia salah dengar, "Tuan, apa yang Anda katakan?" Bunga tergagap. Ini tidak mungkin. Saya hanya seorang pelayan. Aku tidak peduli." Arjuna memohon. Suaranya bergetar. "Aku tidak peduli siapa kamu atau apa pekerjaanmu. Yang aku tahu, kamu adalah satu-satunya orang di sini yang tidak menatapku dengan rasa kasihan. Aku tidak bisa membiarkan pernikahan ini berakhir seperti ini. Rihanna tidak boleh menang. Kumohon, Bunga, menikahlah denganku." Air mata mulai mengalir di pipi Bunga. Ia menatap ke dalam mata Arjuna, dan di sana ia melihat keputusasaan yang begitu dalam. Ia melihat seorang pria yang hatinya hancur berkiping-kaping, yang harga dirinya telah diinjak-injak, dan yang kini mencoba bangkit dengan cara yang sangat nekat. Hatinya terenyuh. Ini bukan permintaan biasa. Ini adalah permintaan yang lahir dari luka yang begitu dalam, dari sebuah tamparan realita yang sangat menyakitkan. Saya tidak bisa, Tuan," bisik Bunga. "Saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu tiba-tiba. Pernikahan ini harus didasari oleh cinta." "Cinta?" Arjuna tertawa miris. "Cinta macam apa yang tega meninggalkan pasangannya di depan altar? Macam apa yang memilih uang daripada hati? Aku tidak peduli tentang cinta sekarang, Bunga. Aku hanya butuh seseorang yang bisa bersamaku hari ini. Seseorang yang tidak akan pergi hanya karena aku tidak punya apa-apa." Ia kemudian menceritakan semuanya dengan suara yang bergetar, tentang bagaimana Rihanna membatalkan pernikahan hanya karena ia miskin, tentang janji-janji yang diucapkan dengan mudah, dan tentang rasa malu yang kini menutupi seluruh tubuhnya. Ia menceritakan bagaimana Bunga adalah satu-satunya orang yang memberinya air, satu-satunya yang menunjukkan empati, dan bahwa ia hanya bisa melihat ketulusan di mata wanita itu. Bunga mendengarkan dengan saksama. Ia tahu permintaan ini sangat tidak masuk akal, tetapi ia juga merasakan kesedihan yang begitu besar di dalam diri Arjuna. Akhirnya, dengan hati yang berat dan penuh rasa iba, ia mengangguk. "Baik, Tuan," katanya. Suaranya mantap. "Saya akan menikah dengan Anda." Mata Arjuna berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Bunga akan setuju. Tanpa membuang waktu, ia menggandeng tangan Bunga dan membawanya ke depan altar. Di hadapan penghulu dan saksi yang masih kebingungan. "Penghulu, Bapak Saksi," kata Arjuna, suaranya keras dan tegas, "pernikahan ini akan tetap dilanjutkan. Kalian, istri saya hanya berubah. Ini adalah calon istri saya yang baru." "Bunga." Reaksi para tamu sangat beragam. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ada yang menatap Bunga dengan tatapan merendahkan, seolah-olah Bunga hanyalah pelayan yang beruntung. Namun, ada pula beberapa orang yang mengangguk, menunjukkan tanda-tanda dukungan. Mereka melihat keberanian Arjuna yang bangkit dari kehancuran, dan mereka mengagumi keputusan nekatnya. Orang tua Arjuna, setelah terkejut sejenak, kini maju ke depan. Ayahnya memeluk Arjuna, memberikan dukungan tanpa kata-kata.
sementara ibunya meraih tangan Bunga, menatapnya dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Pernikahan dilanjutkan, ijab kabul diucapkan. Suara Arjuna terdengar lantang dan jelas, meskipun hatinya masih terasa sakit. Di sampingnya, Bunga memegang tangannya dengan erat, seolah mencoba menenangkannya. Janji suci itu akhirnya terucap, tetapi tanpa cinta, hanya didasari oleh sebuah keputusan nekat dan rasa iba. Acara yang seharusnya diwarnai kebahagiaan itu kini dipenuhi dengan keheningan yang aneh. Setelah semua prosesi selesai, para tamu bertepuk tangan. Tepuk tangan itu tidak riuh, tetapi tulus. Itu adalah tepuk tangan untuk keberanian Arjuna dan ketulusan Bunga. Namun, di tengah semua itu, Arjuna hanya bisa menatap Bunga, wanita yang kini menjadi istrinya. Ia tidak mengenalnya, dan ia tidak mencintainya. Pernikahan ini yang seharusnya menjadi awal dari cerita cinta yang indah, malah menjadi awal dari sebuah perjalanan yang tidak terduga, yang dimulai dari kehancuran dan rasa sakit. Lampu di kamar pengantin yang mewah terasa terlalu terang, seolah mengekspos semua kecanggungan yang menggantung di udara. Suasana itu begitu kaku, seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang dipaksa berada dalam satu ruangan. Panggeyang kini mengenakan gaun pengantin Riana yang kebesaran, duduk di tepi ranjang dengan canggung. Gaun itu tidak cocok dengannya, bukan hanya karena ukurannya yang tidak pas, melainkan karena gaun itu mewakili kehidupan yang tidak pernah ia impikan. Di sudut ruangan, Arjuna berdiri di dekat jendela, memandangi kerlip lampu kota yang kini terlihat begitu hampa. Mereka telah melewati resepsi yang singkat dan canggung. Banyak tamu yang terlanjur hadir, dan mereka menyaksikan pasangan baru itu dengan tatapan aneh. Arjuna dan Bunga hanya bisa tersenyum kaku, menerima ucapan selamat yang terasa palsu. Kini, di balik pintu kamar hotel yang tertutup, realita itu menampar mereka dengan keras. Pernikahan ini bukanlah awal dari sebuah dongeng, melainkan hasil dari sebuah keputusan nekat yang dilandasi oleh rasa sakit. Arjuna berbalik, menatap Bunga. "Maafkan aku," katanya. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. "Aku tahu ini gila, aku tahu ini salah. Kamu tidak seharusnya berada di sini." Bunga menatapnya, matanya memancarkan kelembutan. "Anda tidak salah, Tuan Arjuna. Anda hanya terluka." Arjuna tersenyum kecut. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Ia mengakui, pernikahan ini hanya untuk menghentikan omongan orang. "Aku tidak ingin Riana merasa menang. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak hancur. Tapi sekarang," ia menghela napas, "aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Ia mendekat dan duduk di sofa seberang ranjang, menjaga jarak. "Dengar Bunga, aku ingin jujur padamu. Pernikahan ini bukan didasari cinta. Aku tidak punya niat untuk untuck. Aku hanya butuh seseorang yang menemaniku melalui hari ini. Aku berjanji, aku akan bertanggung jawab. Aku akan memberimu pekerjaan yang layak, memberimu uang, dan apapun yang kamu butuhkan. Tapi, kita tidak perlu hidup sebagai suami istri." Bunga mendengarkan dengan saksama. Hatinya teriris mendengar kejujuran Arjuna. Ada rasa sakit yang begitu nyata di setiap kata yang keluar dari mulutnya. Bunga tidak marah. Ia tidak kecewa. Ia merasa iba. Pria yang ada di hadapannya ini adalah korban. Dan ia, Bunga, adalah solusi sementara yang dipilihnya di tengah keputusasaan. "Saya mengerti, Tuan," jawab Bunga, suaranya tenang. "Anda tidak perlu menjelaskan. Saya tahu pernikahan ini bukan didasari cinta. Tapi, saya mau, Tuan." Arjuna mengerutkan kening. "Mau apa?" "Saya mau hidup sebagai istri Anda," Bunga menjelaskan. "Saya tidak akan menuntut apapun. Saya akan melakukan tugas saya. Saya akan mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan menjaga Anda. Saya tidak butuh uang, saya tidak butuh kemewahan. Saya hanya ingin membantu Anda. Saya lihat Anda sangat kesepian, Tuan, dan saya tidak bisa membiarkan Anda menanggung ini sendirian." Kata-kata Bunga begitu tulus dan sederhana, tetapi berhasil menembus dinding pertahanan yang telah dibangun. Arjuna, ia mengharapkan Bunga marah, menuntut, atau bahkan mencemoohnya. Namun, yang ia dapatkan adalah sebuah penerimaan yang begitu murni. Bunga tidak peduli dengan uang atau statusnya. Ia hanya peduli pada kondisi Arjuna sebagai manusia. Itu, mereka tidur di ranjang yang sama. Tetapi di sisi yang berbeda, ada jurang yang memisahkan mereka. Jurang yang terbuat dari luka dan ketidakpastian. Namun, di tengah keheningan itu, Arjuna merasa sesuatu yang berbeda. Ia tidak merasa kesepian. Ia tahu ada seseorang di sampingnya yang meskipun tidak mengenalnya, mau membagi beban yang ia pikul. Rasa canggung itu masih ada,
Tetapi perlahan, ada benih-benih pengertian yang mulai tumbuh. Seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang kini dipaksa untuk belajar berjalan beriringan di jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pernikahan yang dimulai dengan kepahitan, kini mulai menapaki jalan baru yang tidak diketahui kemana arahnya. Yang pasti, malam ini tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa malu. Hanya ada keheningan dan sebuah awal yang baru. Hidup yang tadinya dipenuhi gemerlap pesta, kini berubah total menjadi kesederhanaan. Arjuna menjual apartemen mewahnya yang terlalu besar dan pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Uang hasil penjualan ia gunakan untuk melunasi yuting-yuting pernikahan yang menumpuk. Kehidupan barunya dengan Bunga sangat jauh dari bayangan pernikahan yang pernah ia impikan bersama Riana. Tidak ada sarapan di ranjang, tidak ada liburan ke luar negeri, atau makan malam di restoran mahal. Yang ada hanyalah pagi-pagi yang tenang, di mana Bunga sudah menyiapkan sarapan sederhana di meja makan. Nasi goreng atau roti panggang dengan secangkir teh hangat. Arjuna kembali bekerja keras. Pagi ia berangkat, sore ia pulang. Ia tidak lagi mengejar target-target yang besar, hanya fokus pada pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan kecilnya. Kehidupannya terasa monoton, tetapi ada kedamaian yang aneh. Kedamaian itu datang dari kehadiran Bunga. Bunga bukanlah wanita yang cerewet. Ia jarang berbicara, tetapi kehadirannya terasa begitu menenangkan. Ia mengurus rumah dengan sangat baik. Pakaian Arjuna selalu rapi, rumah selalu bersih, dan makanan selalu tersedia di meja. Ia melakukan semuanya dengan ketulusan yang murni, tanpa pernah menuntut atau mengeluh. Satu sore, Arjuna pulang dengan tubuh lelah dan pikiran yang penat. Ia baru saja mendapatkan kabar bahwa perusahaannya mengalami kerugian, dan ia harus memutar otak untuk mengatasinya. Ia duduk di sofa, memijat keningnya. Bunga yang sedang menyiram tanaman di halaman melihatnya. Tanpa berkata-kata, ia masuk ke dapur, membuatkan segelas teh hangat dan menyajikannya di meja. "Minumlah tuan," katanya dengan lembut. Arjuna menatapnya. "Ia merasa malu." "Bunga, sudah kubilang, jangan panggil aku tuan. Kita ini suami istri." Bunga tersenyum tipis. "Saya terbiasa, maaf." "Tidak apa-apa." Arjuna menghela napas. "Terima kasih." Ia menyeruput teh hangat itu, dan rasa pahit di hatinya perlahan sirna. "Kamu tahu Riana, dia tidak pernah melakukan ini." Ia melanjutkan, suaranya pelan. "Dulu, kalau aku pulang kerja, dia hanya akan sibuk dengan ponselnya. Jika aku lelah, dia akan menyuruhku memijatnya. Dia tidak pernah peduli padaku. Dia hanya peduli pada apa yang bisa aku berikan." Bunga hanya mendengarkan. Ia tidak membalas, tetapi ia duduk di seberang Arjuna, menemani. "Tapi kamu berbeda, Bunga," kata Arjuna. Matanya menatap wanita itu. "Kamu tidak pernah meminta apa-apa. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu membuatku merasa dihargai." Perlahan, hati Arjuna yang membeku mulai mencair. Ia mulai melihat Bunga bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai manusia yang memiliki hati yang sangat. Ia melihat kesabaran Bunga dalam menghadapi kehidupannya yang sederhana. Ia melihat ketulusan di setiap senyumnya, di setiap gerak-geriknya. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan, kini terasa begitu berharga. Bunga tidak cantik seperti Riana. Bunga tidak pintar bersolek, tetapi Bunga memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati yang tulus dan jiwa yang lembut. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, mereka duduk di teras. Arjuna menceritakan masa kecilnya, tentang betapa sulitnya ia dan keluarganya. Ia menceritakan tentang mimpinya untuk menjadi orang sukses, dan bagaimana ia bekerja keras untuk menggapai semua itu, hanya untuk dihancurkan oleh satu orang. Bunga mendengarkan setiap kata-kata Nia, tanpa menghakimi, tanpa menyela. "Dulu saya pikir cinta sejati itu harus dihiasi dengan kemewahan," kata Arjuna. "Riana membuatku percaya itu. Dia bilang, cinta yang kuat harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu uang." "Cinta yang kuat tidak butuh fondasi yang kokoh, Tuan." Bunga menyela, suaranya mantap. "Cinta yang kuat adalah fondasi itu sendiri." Kata-kata Bunga menampar Arjuna. Ia tertegun. Ya, Bunga benar. Cinta yang kuat tidak perlu apa-apa, karena cinta itu sendiri adalah segalanya. Riana datang dengan membawa imbel-imbel kemewahan, tetapi cintanya rapuh. Bunga datang tanpa apa-apa, tetapi cintanya yang perlahan tumbuh di antara mereka terasa begitu kokoh, begitu nyata. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arjuna memegang tangan Bunga. Bunga tidak menariknya kembali. Ada kehangatan yang menjalar dari telapak tangan Bunga, menjalar hingga ke hati Arjuna yang sudah lama membeku. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Bunga tidak lagi memanggilnya Tuan. Ia memanggilnya Arjuna.
Dan Arjuna mulai menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada istrinya, pada wanita yang ia nikahi di tengah kehancuran, pada Bunga, sang bunga yang tumbuh di tengah badai. Kehidupan Arjuna dan Bunga berjalan harmonis dalam kesederhanaan. Arjuna mendapati dirinya tidak pernah merasa sebahagia ini. Uang dan status sosial tidak lagi menjadi tolok ukur kebahagiaan. Ia menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil, seperti secangkir teh buatan Bunga di sore hari, atau percakapan sederhana mereka saat makan malam. Ia sering tertawa lepas, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan saat bersama Riana. Di sisi lain, menikmati kehidupannya yang baru. Ia kini Nyonya Danu, istri dari pemilik jaringan hotel mewah. Ia bergelimang harta, mengenakan pakaian desainer, dan menghadiri pesta-pesta megah setiap malam. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Danu adalah pria yang egois dan temperamental. Ia memberinya semua yang ia inginkan secara materi, tetapi tidak pernah memberinya cinta atau perhatian yang tulus. Riana seringkali merasa kesepian, terisolasi di dalam sangkar emasnya sendiri. Suatu hari, saat sedang berselancar di media sosial, Riana tak sengaja menemukan sebuah foto. Itu adalah foto Arjuna. Ia sedang tersenyum lebar, berfoto bersama Bunga, di depan sebuah rumah kecil yang sederhana, dengan caption yang berbunyi, "Rumah adalah tempat di mana hati berada." "Terima kasih istriku." Riana terkejut. Senyum Arjuna terlihat begitu tulus, begitu bahagia, sesuatu yang tidak pernah ia lihat saat mereka bersama. Matanya menelusuri setiap sudut foto itu. Ia melihat ketulusan di mata Bunga, melihat kebahagiaan yang nyata terpancar dari pasangan itu. Sebuah perasaan aneh merayap di hatinya, rasa marah dan cemburu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arjuna, pria yang ia tinggalkan karena miskin, kini terlihat jauh lebih bahagia darinya. Tidak mungkin, gumam Riana. Pria miskin itu, bagaimana bisa dia bahagia? Kebahagiaan Arjuna menjadi duri di dalam hatinya. Ia tidak bisa membiarkan itu. Ia merasa harga dirinya terluka. Ia meninggalkan Arjuna karena ia pikir ia akan hancur dan menderita. Tetapi yang ia lihat justru sebaliknya. Arjuna bangkit dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Riana pun mengambil keputusan nekat. Ia harus mendapatkan Arjuna kembali. Ia harus membuktikan kepada Arjuna bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa membuatnya bahagia. Ia mulai mengirimi pesan-pesan kepada Arjuna, meminta maaf dan mengatakan bahwa ia menyesal. Arjuna mengabaikannya. Riana tidak menyerah. Ia tahu cara mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia pun merencanakan pertemuan dengan Arjuna, berharap dapat membujuknya kembali. Yang sedang makan siang, menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Suara yang sangat ia kenal menyapa dari seberang telepon. "Arjuna," suara Riana terdengar. "Aku tahu ini gila, tapi aku harus menemuimu. Kumohon, ada hal penting yang ingin kubicarakan." Arjuna terkejut. Ia ingin menolak, tetapi rasa penasaran yang aneh menguasai dirinya. Ia akhirnya setuju untuk bertemu di sebuah kafe. Saat Riana tiba di kafe, Arjuna sudah menunggunya. Sangat berbeda. Ia mengenakan gaun mahal dan tas tangan bermerek. Perhiasan emas dan berlian menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Ia terlihat sangat berkelas, tetapi tatapan matanya terlihat kosong. "Hai, Arjuna," sapanya. Suaranya dibuat semanis mungkin. "Aku tahu kamu pasti marah padaku. Kenapa kamu menghubungiku?" tanya Arjuna. Langsung pada intinya, "Kita tidak punya urusan lagi." "Aku tahu, tapi aku harus jujur padamu. Aku tidak bahagia, Arjuna. Pak Danu, dia pria yang dingin. Dia memberiku uang, tapi dia tidak pernah memberiku cinta. Aku merindukanmu." Kata-kata Riana terasa seperti racun. Arjuna tidak terpengaruh. Ia sudah terlalu lelah untuk memainkan permainan ini. "Kamu pikir aku bodoh, Riana?" jawab Arjuna, suaranya tenang tetapi tegas. "Kamu meninggalkan aku di depan altar, mempermalukan aku dan keluargaku. Dan sekarang, setelah kamu tidak bahagia dengan pilihanmu, kamu kembali. Kamu pikir cinta bisa dibeli dan dibuang sesukamu?" Riana tidak menyerah. Ia meraih tangan Arjuna. "Aku tahu aku salah, Arjuna. Aku menyesal. Aku minta maaf. Kamu adalah satu-satunya pria yang benar-benar mencintaiku. Aku akan meninggalkan Pak Danu. Kita bisa kembali bersama. Aku akan membantumu. Aku akan memberimu uang, membantumu memulai bisnis baru. Kita bisa punya segalanya, Arjuna. Semua yang dulu pernah kita impikan." Arjuna melepaskan tangannya dengan lembut. "Dulu mungkin aku akan tergoda, tapi sekarang aku sudah punya segalanya. Aku punya rumah yang hangat. Aku punya istri yang tulus. Dan yang paling penting, aku punya hati yang tenang." Mata Riana
Kamu benar, Riana. Aku memang miskin, tapi aku tidak pernah semiskini kamu. Kamu memiliki uang, tapi kamu kehilangan kebahagiaan. Dan itu adalah hal terpenting dalam hidup ini. Kata-kata Arjuna menusuk hati Riana. Ia tidak menyangka Arjuna akan menolaknya begitu saja, apalagi membandingkannya dengan Bunga, pelayan itu. Bagaimana bisa kamu membandingkan aku dengan pelayan miskin itu? Riana mencibir, nada suaranya berubah, sinis. Kamu bodoh, Arjuna. Kamu memilih untuk hidup sengsara dengan wanita yang tidak sepadan denganmu. Dia bukan pelayan miskin, jawab Arjuna. Suaranya penuh emosi. Dia istriku. Dia adalah wanita paling mulia yang pernah aku temui. Dan aku tidak pernah sebahagia ini. Pertemuan itu berakhir dengan Riana yang meninggalkan kafe dengan wajah merah padam, dipenuhi rasa malu dan amarah. Rencananya untuk mendapatkan Arjuna kembali gagal total. Namun, amarah itu tidak membuatnya menyerah. Ia merasa dihina. I can memastikan bahwa Arjuna dan Bunga tidak akan pernah hidup bahagia. Kemarahan Riana tak terbendung. Penolakan Arjuna telah melukai egonya yang besar. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang dulu tergila-gila padanya kini lebih memilih seorang pelayan. Riana mulai melancarkan rencananya. Ia tahu persis bagaimana cara menyakiti Arjuna. Ia akan menggunakan cara yang paling ia kuasai, menyebarkan kebohongan dan fitnah. Ia mulai mengirim pesan-pesan anonim kepada Bunga, mengatakan bahwa Arjuna masih sering bertemu dengannya. Ia menciptakan narasi palsu, seolah Arjuna hanya memanfaatkan Bunga sebagai pelarian, dan bahwa cepat atau lambat, Arjuna akan kembali padanya. Tidak hanya itu, Riana juga menelepon kantor Arjuna, menyebarkan rumor bahwa Arjuna adalah pria yang tidak setia dan tega meninggalkan calon istrinya demi uang. Awalnya, Bunga mengabaikan semua pesan itu. Ia tahu Arjuna adalah pria yang jujur. Namun, lama-lama pesan-pesan itu semakin intens. Riana mengirimkan foto-foto lama mereka. Dengan narasi yang dibuat Sioliola itu adalah foto-foto baru. Ia bahkan pernah muncul di dekat rumah Arjuna dan Bunga, berpura-pura tak sengaja lewat, hanya untuk membuat Bunga cemas. Suatu sore, saat Arjuna pulang, ia menemukan Bunga sedang melamun di teras. Wajahnya terlihat murung. Arjuna mendekat, memeluknya. Dari belakang, "Ada apa, sayang?" tanyanya lembut. "Kamu terlihat sedih." Bunga tidak menjawab. Air matanya mengalir. Ia tidak sanggup menahan beban dari semua fitnah itu sendirian. Ia merasa ragu apakah ia benar-benar mengenal Arjuna. Apakah ia hanya seorang pelarian? Arjuna membalikan tubuh Bunga, menatap matanya. "Ada apa? Ceritakan padaku," desaknya. Dengan suara bergetar, Bunga menceritakan semuanya. Tentang pesan-pesan anonim, tentang Riana yang mencoba mengganggu kehidupan mereka. Apakah Anda masih mencintainya, Arjuna?" tanyanya. Suaranya pecah. "Apakah Anda hanya menggunakan saya untuk membalas dendam?" Mendengar pertanyaan itu, hati Arjuna terasa perih. Ia tidak menyangka Bunga akan meragukannya. Kedua pipi Bunga menatap matanya dalam-dalam. "Dengar, Bunga, aku tidak akan membiarkan kebohongan Riana merusak kita. Aku tidak pernah dan tidak akan pernah mencintai Riana lagi. Apa yang aku rasakan padanya hanyalah rasa sakit dan penyesalan. Dia hanya mencintai uang, bukan aku." Ia lalu menceritakan detail pertemuan mereka di kafe, tentang bagaimana ia menolak semua tawaran Riana, dan tentang bagaimana ia membela Bunga di hadapan wanita itu. "Aku tahu aku tidak pantas untukmu," kata Arjuna. Suaranya tercekat. Ini dimulai dengan cara yang salah, tapi aku bersungguh-sungguh dengan semua yang aku katakan. Kamu adalah wanita yang memberiku arti hidup yang sesungguhnya. Aku mencintaimu, Bunga. Aku mencintai ketulusanmu, kesabaranmu, dan hatimu yang begitu indah. Bunga terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Arjuna. Ia melihat kejujuran di mata pria itu. Ia melihat ketulusan yang sama seperti yang ia lihat pada hari pernikahan mereka. Perlahan, keraguan di hatinya sirna. Ia tahu, ia harus percaya pada Arjuna. Ia harus percaya pada cinta yang telah tumbuh di antara mereka. "Maafkan saya, Arjuna," kata Bunga, memeluk suaminya dengan erat. "Saya seharusnya tidak meragukan Anda." Malam itu, mereka berdua tidur berpelukan, melepaskan semua ketakutan dan keraguan. Cinta mereka kini tidak lagi canggung atau ragu-ragu. Cinta itu telah diuji dan terbukti kuat. Riana mungkin berhasil menciptakan badai, tetapi badai itu justru membuat fondasi cinta mereka semakin kokoh. Mereka berdua menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh fitnah dan kebohongan, karena kebahagiaan itu lahir dari hati yang tulus. Rencana Riana untuk menghancurkan pernikahan Arjuna dan Bunga gagal total. Ia menyadari bahwa segala upaya yang ia lakukan hanya membuat hubungan pasangan itu semakin kuat. Dengan hati yang dipenuhi rasa frustasi dan kekalahan, ia memutuskan untuk menyerah.
Riana pun kembali pada kehidupannya yang bergelimang harta, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang. Ia kehilangan pria yang benar-benar mencintainya dan kebahagiaan yang tulus. Ia pergi dengan rasa malu, menyadari bahwa ia telah kalah. Kekalahan terbesarnya bukanlah karena ia tidak berhasil mendapatkan Arjuna, melainkan karena ia menyadari betapa miskinnya ia dalam hal cinta. Sementara itu, di sebuah rumah kecil yang hangat, Arjuna dan Bunga memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi dibayangi oleh masa lalu. Mereka hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Pernikahan yang dimulai dari sebuah keputusan nekat, kini telah berubah menjadi sebuah cerita cinta yang indah. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang, Bunga meletakkan kepalanya di bahu Arjuna. "Arjuna," bisiknya. "Terima kasih." "Untuk apa, sayang?" tanya Arjuna, mengusap lembut rambut Bunga. "Untuk semua ini," jawab Bunga. "Untuk rumah ini, untuk cinta ini. Saya tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kebahagiaan seperti ini." Arjuna tersenyum. Ia menatap Bunga, wanita yang dulu ia nikahi karena rasa putus asa, wanita yang kini ia cintai dengan sepenuh hati. "Seharusnya aku yang berterima kasih, Bunga. Kamu datang saat aku berada di titik terendah. Kamu mengajariku bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari kekayaan, melainkan dari ketulusan dan kesetiaan." Ia mengingat kembali hari pernikahannya, hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, tetapi malah berakhir dengan kehancuran. Namun, dari kehancuran itu, ia menemukan Bunga. Ia bersyukur, ia sangat bersyukur, karena kegagalan pernikahannya dengan Riana telah membawanya kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Arjuna dan Bunga membangun kehidupan mereka bersama. Mereka tidak kaya, tetapi mereka memiliki segalanya. Mereka memiliki cinta yang tulus, pengertian dan rasa hormat satu sama lain. Rumah mereka selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, dan cinta sejati tidak butuh kemewahan untuk tumbuh. Beberapa tahun kemudian, Arjuna dan Bunga dikaruniai seorang putri. Mereka menamainya Asmara, yang berarti cinta. Putri kecil itu tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Suatu hari, saat Asmara bertanya tentang bagaimana kedua orang tuanya bertemu, Arjuna dan Bunga hanya tersenyum. Mereka menceritakan kisah mereka, tetapi dengan versi yang berbeda. Ayah menikah dengan ibu saat ayah berada di titik terendah, cerita Arjuna. "Ibumu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk membantuku. Dan sejak saat itu, ayah tahu, ibu adalah wanita yang paling pantas ayah cintai." Dan Asmara pun tumbuh dengan satu pemahaman. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketulusan, penerimaan, dan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan. Arjuna kini telah menemukan hikmah dari semua yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa di balik setiap kegagalan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Dan di balik setiap rasa sakit, ada pelajaran berharga yang akan membawanya kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia mungkin kehilangan Riana, tetapi ia menemukan Bunga, dan ia tahu itulah keberuntungan terbesar dalam hidupnya.